urapi kami Tuhan. Beri pengertian supaya kami mengerti isi hati-Mu. Kami sejalan, sepikir, sekata dengan Engkau Tuhan. Tambah hari kami didapatin menjadi orang kesayangan-Mu, melakukan setiap apa yang Engkau mau sampai garis akhir hidup kami, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang didapatin mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Roh Kudus, malam hari Engkau bicara Tuhan, Engkau bicara. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian, supaya hidup kami semakin dibawa melekat dengan hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini kita akan mau belajar sesuatu, dan saya mau cepat sekali supaya perjalanan hidup kita ini semakin hari semakin seirama dengan Tuhan, sehingga apa saja yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita, di ujungnya kita benar-benar real menjadi berkat, dan Tuhan menyertai, dan Tuhan mau hidup kita berhasil dalam segala hal. Bapak kita itu Bapak yang baik. Dia bukan Bapak yang kejam. Dia pingin segala sesuatu yang kita kerjakan itu berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita ini bahagia selama tinggal di muka bumi ini. Dia Bapak yang pingin hidup kita ini menikmatin semua yang dijanjikan, semua janji firman yang ditulis di dalam Alkitab itu menjadi bagian milik kita harusnya. Tapi nyatanya, realitanya banyak orang gak bisa menikmati janji Tuhan selama tinggal di bumi. Karena apa? Memilih jalannya sendiri, memilih untuk memutuskan segala sesuatu maunya sendiri. Ya, kita ikut Tuhan, kita ikutin maunya, ikutin caranya, sampai sejalan setiap hari kita seritme dengan Dia. Bahkan kita menjadi orang yang dipercaya. Di 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di terjemahan bahasa Inggris itu bagus sekali. Supaya jiwamu itu makmur, supaya jiwamu itu prosper dalam segala hal. Apa yang kamu kerjakan ujungnya diberkati. Pekerjaan kita diberkati, apapun itu namanya, pelayanan kita diberkati, semua tindakan kita diberkatin Tuhan. Dan selama kita tinggal di bumi ini, jiwa kita baik-baik saja dan bahagia. Tapi realitanya banyak orang Kristen jiwanya tidak baik-baik saja. Kenapa jiwa-jiwa nggak baik-baik saja ini? Karena di area jiwa ini yang harus diperbarui setelah kita ikut Tuhan. Roh kita diperbarui, kita ngalami kelahiran baru. Yesaya 36 ayat 25-27 jelaskan, Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru, itu diperbarui setelah kita lahir baru. Manusia, roh kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Makanya ketika kita melakukan dosa, kita minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, Dia Allah setia dan adil mengampuni dosa kita. Waktu kita minta ampun kepada Tuhan, langsung dengan kasih karunia-Nya sampai hari ini tersedia, diampuni dosa kita. Langsung manusia roh kita bersih, serupa segambar dengan Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya di area jiwa kita ini ada apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 ngomong seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi ada 3 bagian dalam diri kita: roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan selalu memulihkannya dimulai dari dalam dulu, dari roh.
pelan-pelan ke jiwa. Makanya orang harus mengalami kelahiran baru, karena diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Baru setelah ikut Tuhan, jiwanya diperbaiki, diperbarui. Ibrani katakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu di area mana? Di area jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Harus takluk sama firman. Tapi banyak orang kenapa gak bisa nikmatin janji Tuhan? Karena jiwanya yang ngontrol. Jiwa ini harus takluk sama firman. Maka jiwa ini harus pulih. Orang kalau jiwanya tidak pulih, karena luka masa lalu, bisa trauma, bisa kejadian buruk masa lalu, bisa pelecehan seksual, bisa seperti tadi pernah mau digugurin waktu masih dalam kandungan, pada waktu mau lahir nggak diinginin lahir, akhirnya pingin digugurin, itu kan terluka. Ada orang-orang tertentu bahkan sampai hari ini dengerin perkataan buruk orang lain, ada jiwa kita terluka kan, perasaan kita, benar apa enggak? Tapi yang jadi masalahnya ada orang-orang tertentu meresponinya segala sesuatu itu sesuai dengan firman. Tapi ada orang yang meresponnya tidak sesuai firman. Kalau respon kita tidak sesuai firman, akhirnya kita dipimpin oleh perasaan kita, dipimpin oleh jiwa kita. Dan Tuhan selalu bicaranya di area roh kita. Roh berbicara dengan roh. Setan itu bicaranya melalui jiwa kita. Orang kepahitan di area mana? Jiwanya, perasaannya, karena pernah dikecewakan, pernah dilukai. Orang pernah dihianatin, orang pernah ditipu orang lain. Dia akhirnya ketika ketemu orang lain waspada. Kitab Amsal katakan pertengkaran itu adalah seperti palang gapura sebuah puri, pertengkaran. Kenapa? Dulu pernah dilukai. Makanya dia proteksi dirinya dengan sadis kadang, ketus dengan penuh curiga. Jangan-jangan kalau ada orang baru, jangan-jangan dia ini mau menipu saya, mau mengkhianatin saya dan lain sebagainya. Ada orang seperti itu kan? Kenapa? Karena jiwanya belum pulih dari masa lalu. Orang Kristen yang jiwanya belum pulih akan trouble di gereja. Orang yang jiwanya sakit, jiwanya belum pulih, ketika nikah ribut, berantem sama pasangan hidupnya. Orang-orang kayak begini, orang zaman modern disebutnya NPD, Narcissistic Personal Disorder. Personal yang di dalamnya rusak, tidak berfungsi dengan baik. Bagaimana cara memulihnya? Dia harus kalami Tuhan dan berjumpa pribadi dengan Tuhan, baru diubahkan. Nah, kita sebagai orang percaya, di area perasaan ini, di area kehendak kita, di area kemauan kita ini kan harus takluk sama firman. Hidup kita nggak bisa dipimpin oleh perasaan kita. Perasaan itu ada moodnya. Kalau kita lagi males berdoa, males baca firman, ada moodnya, enggak lah ke gereja, lagi hujan, enakan di rumah, males gerak dan lain sebagainya. Oh, perasaan saya lagi tidak enak karena orang itu mengecewakan saya. Ini selalu yang mempengaruhi respon kita. Jadi respon dan sikap kita itu dipengaruhi oleh jiwa kita. Makanya jiwa ini harus selaras dengan firman setiap hari. Harus diperbarui seluruhnya, terpelihara sempurna dan tidak bercacat celah. Di Tesalonika ngomong seperti itu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Kalau jiwanya cacat, coba perhatikan, ada orang yang cerewetnya bukan main, kelebihan kata-kata, semua dikomentari dan komentarnya buruk. Dicek saja, pasti pernah dikecewakan. Ada orang yang nyerang orang lain, merendahkan orang lain, nganggep orang lain salah semua dan merasa dirinya benar. Itu pasti pernah luka di masa lalu. Ada orang punya kelainan secara seksual, pasti ada pernah kejadian masa lalu yang belum sembuh. Maka setelah kita mengalami kelahiran baru, kita memutuskan untuk jalan sama firman, step by step. Itu yang disebut pikul salib, sangkal diri, mati daging. Pikiran kita yang gak selaras dengan firman, selaras. Alkitab ngomong, kalau ada orang menyakitin kita suruh mengampuni, tapi perasaan kita susah gak? Susah kan realitanya. Tapi mau gak mau kita harus memutuskan untuk mengampuni. Kita harus berjalan hidup dalam kekudusan, padahal daging seringkali nyeret dalam dosa. Kita harus dalam ketulusan dan kemurnian, seringkali kita ngomong bohong dan palsu.
Simple, kita disuruh baca Alkitab saja, daging kita teriak loh, ngantuk, nguap, ntar lagi akhirnya ketiduran. Suruh puasa apalagi? Niat mau puasa, bangun tidur gosok gigi, tanpa sengaja istrinya masak, baunya harum semuanya, rasanya kayak lapar nggak makan 3 bulan. Bener gak? Daging kita ini selalu bertentangan dengan roh. Daging ini akan nurut kalau rohmu kuat. Dagingmu akan semakin nonjol kalau engkau gak menaklukkan di area pikiranmu, di area jiwamu, di area kehendakmu kepada firman. Makanya Ibrani katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu setiap hari. Dengar firman, memerdekakan kita. Yohanes pasal 8 ayat 32 ngomong seperti ini. Orang mengerti kebenaran yang kita mengerti tadi akan memerdekakan kita. Dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak benar di masa lalu. Kadang kita ini kan dipengaruhi oleh masa lalu kita. Hamba Tuhan, siapapun orang itu selalu dipakai Tuhan, ada hubungannya dengan masa lalu loh. Paulus itu kan orang keras sekali kan, disiplin sekali kan. Ketika jadi rasul, dia rasul yang powerful, tegas sekali ngomongnya. Ada orang mungkin yang lemah lembut, mungkin dipakainya setelah dia bertobat, dipakainya jadi gembala. Makanya semuanya yang setan rancangkan di masa lalu untuk menghancurkan kita, menyesatkan kita, ketika kita berubah jalan sama Tuhan, rancangan setan itu diubahkan untuk membalikkan keadaan menjadi kemuliaan nama Tuhan di masa yang akan datang. Makanya hamba Tuhan, saya bilang tadi kan, harus bebas, murni, merdeka dari semua masa lalunya. Karena seringkali setan bicara lewat masa lalu untuk diseret, tarik, untuk jatuh. Kebanyakan kita ini sering jatuh di dalam dosa area yang sama gara-gara apa? Karena kita pernah melakukan dosa masa lalu. Seringkali muncul kan, akan ngulang lagi. Dan itu yang sering dipakai setan jebak orang Kristen. Makanya kita mesti ngerti caranya, kita ngerti strateginya, supaya kita nggak mau ditipu oleh setan lagi. Di area jiwa kita nih yang harus diperbarui setiap hari. Orang tua, cara didik anaknya pun dipengaruhi bagaimana dia dibesarkan oleh orang tuanya. Kebanyakan, bener apa enggak? Kalau didiknya keras, biasanya pingin diterapkan ke anaknya seperti itu. Padahal setiap generasi cara didiknya berbeda-beda ya kan. Setiap orang hadapinya berbeda. Setiap hari saya ngonselingin orang, cara saya ngonselingin orang, setiap orang kasusnya berbeda-beda. Saya mesti tanya Tuhan, saya mesti ngapain? Kalau tidak, nanti kita pakai patron, kita pakai cara yang lama untuk menjalani hidup kita. Padahal Tuhan selalu punya cara yang baru setiap hari. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari kok. Tuhan mau bicara sesuatu yang baru supaya kita ini ngalami sesuatu yang lebih powerful, lebih gede, pengaruh kita lebih gede, urapan kita lebih gede, hikmat kita, berkat kita lebih gede. Kenapa ada orang-orang tertentu dipengaruhi masa lalunya? Karena belum beres semua masa lalu. Orang yang dipengaruhi masa lalu dengan trauma, dengan kecewa, dengan luka batin, hidupnya pasti akan trouble terus-terusan. Sasarannya paling kuat adalah orang di sekitarnya, pasti jadi sasarannya. Coba perhatikan, berapa banyak orang tanpa sadar ngomong begini, kita tuh selalu nginget-nginget semua kejadian di masa lalu. Kalau suami bikin kesalahan atau istri kesalahan, kamu dulu begini-begini, bener. Yang kita lihat itu bukan masa lalu, yang kita lihat ke depan. Tuhan mau perjalanan ke depan kita ini tambah hari tambah powerful. Nah, kalau orang selalu yang dilihat masa lalunya, apa yang terjadi? Ketika bapak pulang nyetir mobil kan, terus lihat spion terus, apa yang terjadi? Nabrak-nabrak, berdarah-darah, membahayakan nyawa kita. Tuhan mau hidup kita lihat ke depan, jalan hari demi hari, jalan sama firman. Masa lalu tinggal kenangan. Hidup kita bukan untuk masa lalu, bukan untuk sejam yang lalu. Hidup kita untuk sejam yang akan datang. Masa lalu tinggal sejarah kok. Belajar dari semua kejadian masa lalu. Sekali-kali noleh ke spion is oke, tapi jangan noleh ke spion terus. Kalau orang kepahitan, sakit hati nggak bisa ngampuni, kalau noleh ke belakang terus. Di daerah hidupnya berdarah-darah kan. Jiwa ini kalau nggak sembuh, trouble bergaul dengan suami istri, trouble dengan anak, trouble dengan mertua, dengan mantu, dengan orang lain, dengan gembala, dengan pendeta, dengan siapapun selalu trouble. Area pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita ini harus terpelihara sempurna dan tidak bercacat celah.
Hanya kita harus diperbarui dengan firman setiap hari. Komitmen jalan sama Tuhan. Apa enak? Nggak enak. Ikut Tuhan nggak enak. Ujungnya enak. Ikut setan enak di depan, bayar di belakang. Ikut Tuhan, setelah kita memutuskan ikut Tuhan jadi orang yang lahir baru, kita ini selalu setiap hari ngadapin peperangan. Dan peperangan yang terbesar bukan mengalahkan setan. Setan udah dikalahkan 2000 tahun yang lalu, itu finish, kelar kok. Hari ini ada orang kerasukan setan, ada orang manifestasi kita sebut nama Yesus, setannya kabur kok. Tapi mengalahkan di area daging kita, menaklukkannya kepada pusat kehendak Tuhan, dibutuhkan proses. Tidak ada yang instan. Makanya kenapa kita mesti bertumbuh terus di area jiwa ini. Kalau jiwa kita ini bertumbuh sejalan dengan firman, kondisi apapun yang terjadi dalam diri kita, sekalipun tidak enak, kondisi yang pahit sekalipun, dikecewakan orang sekalipun, disakiti, dikata-katain orang lain sekalipun, karena jiwa kita ini udah merdeka, jiwa kita ini udah makmur sejalan dengan firman, paling hanya senyum. Ingat apa yang Yesus lakukan. Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka nggak tahu apa yang diperbuat. Merdeka hatinya, jiwanya merdeka, jiwanya makmur, sejahtera. Orang-orang kayak begini ditempatkan dimanapun jadi berkat. Kalau kita ditempatkan dimanapun trouble, berarti ada yang nggak benar di dalam diri kita. Apalagi kalau kita suka nyalain orang lain, nuding orang lain, memperlakukan orang lain buruk, bertindak semena-mena, ada yang tidak benar di dalam diri kita. Setelah kita bertobat, kita jalan sama firman, makanya harus dimuridkan, harus makan firman setiap hari. Supaya apa? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita ini sejalan dengan Tuhan. Nanti tubuh kita akan ngikut. Makanya ini perlu diperbarui. Ketika orang mengalami kelahiran baru, dia menuju proses yang harus didewasakan. Nah, sebenarnya kejadian-kejadian yang tidak enak di dalam diri kita ini pasti ada hubungannya dengan rencana Tuhan. Karena segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Ngerti gak? Tujuannya segala sesuatu terjadi seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di masa yang akan datang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di area mana yang sering kali kita menderita? Di area daging, di area perasaannya, di area kehendak kita kan, di area kemauan kita kan. Itu kan letaknya di jiwa itu semuanya. Dan itu yang harus setiap hari kita selaraskan dengan firman. Makanya orang yang baru melakukan dosa, dia minta ampun, dia ngerti firman. Firman ngomong diampuni dosamu. Tapi di area jiwa yang setan tuduh kan, dia dakwa kan, gak layak kamu, baru bohong kamu, baru berzina kamu melakukan kejahatan. Benar gak? Kalau orang itu makan seperti itu, apa yang terjadi? Dimakan terus itu. Dakwaan itu dimakan terus. Itu orang gak punya keberanian menghadap tahta Kristus, gak bisa nyembah Tuhan kan. Hidup rasa tertuduh terus kan. Kalau orang itu ngerti firman, aku udah mengaku dosa, aku dikuduskan, disucikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, aku manusia baru, diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Setan kamu ngomong di pikiranku, setan yang ngomong di jiwaku, pergi, jalan sama Tuhan. Powerful. Kenapa orang seringkali nggak menang? Karena dia nggak ngerti harus bertindak apa. Saya seringkali kan ngomong, orang Kristen harus jago pakai ayat yang mana, pasal yang mana, di situasi yang mana. Karena kalau kita nggak ngerti firman, setan akan hajar kita juga lewat firman. Ingat pencobaannya Yesus, iblis ngomong lawannya pakai apa? Pakai firman. Tapi Yesus jawabnya ada tertulis. Betul loh enggak? Banyak orang Kristen babak belur di area sini. Kenapa orang dari tahun ke tahun jadi orang Kristen butuh konseling terus? Karena nggak ngerti firman, nggak ngerti cara pakainya firman kan. Orang itu kalau bertumbuh ke arah Kristus dewasa, semakin powerful, semakin jalan sama Tuhan, harusnya kan konselingin orang. Betul Bang? Suatu hari saya berdoa, Bapak Ibu ini akan jadi orang yang dipakai Tuhan dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Jadi dewasa, konselingin orang, doain orang, memberkatin orang, khotbah, ngajar orang lain. Memang kita harus kasih makan manusia roh.
kita setiap hari. Saya kasih makan manusia roh setiap hari. Saya belajar firman setiap hari. Bukan untuk mempersiapkan khotbah. Saya kasih makan manusia roh saya. Karena selama kita pakai tubuh daging ini, selalu ada kehendak duniawi, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang selalu pingin balapan dengan kehendak Tuhan. Itu yang harus diselaraskan dengan firman. Makanya ketika kita ngerti firman, kita tahu kan patokannya seperti apa, patternnya kayak apa, kita harus bertindak seperti apa, kita harus melakukan seperti apa. Itu seperti warning yang ditaruh di dalam hati kita. Di zaman perjanjian lama, hukum dan ketetapan itu adanya di 10 perintah Allah. Tapi kita hidup di perjanjian baru, di zaman kasih karunia ini, hukum dan ketetapan ada di dalam hati kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang gak sejalan dengan firman, oh ini gak cocok, tidak benar. Kalau kita tetap ngotot, Roh Kudus templak. Kalau kita ngotot terus, akhirnya Tuhan kirim lewat pengkhotbah, lewat pasangan hidup, lewat orang lain negur. Kalau ngotot terus masih dablek ngeyelan, dibenturin masalah. Ngotot terus dijedotin tembok seringkali. Salah jalanmu. Seringkali kan kita jalan ke bentur tembok kan. Coba kenapa kalau kita jalan ke bentur tembok? Karena kita ngikutin mau kita sendiri loh. Berdarah-darah, toh ujungnya cari Tuhan kan. Kita ngalami kekacauan-kekacauan itu kadang karena salah ngambil keputusan yang kita anggap baik, ternyata bukan kehendak Tuhan kan. Karena membedakan kehendak Tuhan dan kehendak kita itu tipis sekali. Dibutuhkan kepekaan dengan Tuhan. Makanya kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kalau kita mau selidikin semua kegagalan, kekacauan dalam diri kita, itu karena kita salah ngambil keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan itu kan baik kan. Makanya kadang, kok kepentok ya aku. Sebenarnya Tuhan, salah kamu jalan. Kamu jalan terus hilang. Kamu mati dalam kekekalan, ditarik lagi dalam pusat kehendaknya. Karena kita masih pakai daging, mulai melenceng ke sana ditarik lagi. Sakit toh. Melenceng ke sana tarik lagi. Karena Alkitab katakan orang itu benar menurut pandangannya sendiri. Kita sering pakai pola pikir kita benar menurut pandangan kita sendiri, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan, belum tentu sesuai dengan Tuhan. Kenapa kok orang benar menurut pandangan sendiri? Ngikutin perasaannya, ngikutin kemauannya, ngikutin kehendaknya. Ketika kita disakitin orang lain, cenderung daging kita langsung muncul pengen balas balik kan. Bahkan kalau bisa menyakitkan. Yang lebih sadis lagi pakai nama Tuhan, minta kirim malaikat nyamber kepalanya pakai petir dan lain sebagainya lah, kirim malaikat dan lain sebagainya. Orang Kristen yang modern ini kan lebih pinter siasatnya untuk balas dendam orang. Padahal itu tidak berkenan kan. Alkitab sesuai firman, doakan, ampuni. Amsal katakan, kasih makanan. Daging selalu berjuang untuk mengalahkan roh, dan harus setiap hari kita ngalami kemenangan demi kemenangan. Kalau kita ngalami kemenangan demi kemenangan, Alkitab katakan hidup kita ini akan tambah hari, tambah makmur, sejahtera. Firman yang bisa memisahkan antara roh dan jiwa kita dipisahkan ya. Ibrani 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Firman Tuhan kalau menguasai kita, firman Tuhan memimpin hidup kita, kita tahu mana kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Ada kehendak Tuhan yang baik saja, atau yang berkenan tok, atau yang sempurna, tepat seperti yang Tuhan ingin. Nah, Tuhan mau setiap apapun yang kita kerjakan itu tepat, sempurna seperti yang Tuhan mau. Kalau kita melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau, dapat dipastikan Tuhan akan percayakan lebih besar lagi kan. Pengaruh, otoritas, berkat, karunia,
urapan, hikmat, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, supaya Tuhan manifestasi bekerja melalui hidup kita. Tuhan tuh maunya seperti itu. Dibutuhkan step by step berjalan. Makanya di area jiwa ini harus takluk kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus, roh manusia kita yang kuat, itu akan membuat jiwamu takluk pada firman. Orang mau dipenuhi Roh Kudus, pakai bahasa rohmu setiap hari, di jalan, masak, nyetir, bekerja, pakai. Karena roh komunikasi dengan roh. Kasih makan firman. Manusia roh makanannya adalah firman Tuhan. Pengajaran yang sehat, dengerin pendeta yang bagus, ngajar bagus, dengerin, makan firman, lakukan hidup itu, engkau akan berkemenangan. Semakin kita kasih makan firman, orang itu semakin memiliki hikmat dan pengertian. Kenapa banyak orang Kristen bodoh? Orang yang bodoh itu seringkali ditipu setan dan ditipu orang lain kan? Bener apa enggak? Orang yang pinter bisa melihat peluang loh. Kalau kita lihat orang sukses, orang-orang kaya-kaya yang di Indonesia ini, kenapa dia bisa sukses dan kaya? Dia pinter di antara orang lain. Dia bisa melihat peluang. Kenapa dia bisa melihat peluang? Karena dia memiliki hikmat. Orang Kristen harus lebih pintar daripada orang dunia karena ada Roh Kudus, ada firman. Kalau orang Kristen semakin pintar, pasti dia otomatis diberkatin Tuhan. Salomo diberkatin gara-gara hikmat, ngatur karyawannya, cara duduknya, cara pakaiannya, cara menghidangkan makanannya. Akhirnya para bangsawan, raja-raja datang untuk belajar sama dia. Nggak cuma-cuma dibawa peti, emas, mur, dan barang-barang yang lainnya. Orang Kristen kalau pintar, kita akan dicari orang, dibutuhkan kemampuan kita untuk melihat sesuatu, memecahkan sesuatu, memutuskan sesuatu, dan ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau orang yang jiwanya belum pulih, dimanapun akan trouble, ribut terus, berantem terus, tersinggungan terus, sakit hati terus, stres terus, ujungnya bunuh diri. Kenapa? Makanya orang bilang sakit jiwa. Ya betul kan? Ada rumah sakit jiwa, jiwanya tidak sehat. Karena apa? Luka masa lalu. Maka kita harus bebas dari luka masa lalu apapun juga. Kalau toh hari ini kita ketemu orang kan, kita nggak bisa atur mulut orang kan? Kita bisa ketemu orang yang nyakitin, medes. Kita nyetir di jalan ketemu orang yang nyetirnya serampangan, turunin kaca maki-maki kita, bisa kan? Hati kita kan terluka. Tapi tergantung respon kita untuk menyinggapinya. Manusia rohmu kuat, kamu senyum aja. Makanya kenapa kita kalau diperlakukan buruk orang lain, kita tuh mesti cari Tuhan, serahin ke Tuhan, karena kita mengizinkan Tuhan untuk melakukan pembelaan. Tapi nyatanya realita daging kita pengen bela diri kan, ya kan? Kalau bisa membalas lebih kejam, ngomong lebih kejam, ngomentari lebih kejam. Berkali-kali saya dikomentari menyakitkan sekali, maunya daging saya tak komentarin balik, tapi tak biarin aja. Para netizen serem-serem kalau komentar, enjoy aja, orang dia nggak kenal hidup saya mereka nggak tahu apa yang harga yang harus bayar. Selama saya jalan sama Tuhan, nikmatin aja, enjoy. Kita akan selalu menghadapi orang-orang yang kelakuannya aneh-aneh di sekitar kita yang bisa melukai jiwa kita. Tapi kalau jiwamu makmur, jiwamu sehat, jiwamu prosper, bahagia hidupmu. Sebab kebahagiaan itu karena apa? Jiwanya makmur. Bahagia itu keputusan hati kita kan. Orang bisa maki-maki kita, orang bisa merendahkan kita, kita bisa sakit hati kepikiran, atau kita bisa tersenyum, biarin aja. Kalau orang itu bertobat kan nggak mungkin berkelakuan buruk kan. Yang jadi masalahnya kan nggak semua orang bertobat ngerti firman. Kalau bayangin kalau orang seluruh Indonesia, tetangga kita termasuk, orang di kantor kita ngerti firman, ngerti kebenaran, melakukan kebenaran, kan nggak mungkin nyakitin orang lain kan. Nggak mungkin yang bersikap buruk kan. Betul apa enggak? Yang jadi masalahnya kan kita yang bertobat. Kita yang bertobat kan harus bersikap sesuai firman. Kalau ada orang yang tidak bertobat, berkelakuan buruk, lepaskan pengampunan, kelar. Enjoy hidup kita bahagia. Jangan sampai simpen apapun. Dokter
Itu juga punya statement, beberapa dokter ngomong begini, beberapa penyakit itu disebabkan karena pikiran cemas. Ada orang pernah konseling sama ahli psikologi karena nggak bisa tidur, karena cemas. Akhirnya dikasih obat penenang kuda atau pemenang apalah. Akhirnya efeknya kemana-mana, stres tambahan. Karena yang diobatin kan luarnya. Kalau ikut Tuhan yang diobatin kan yang di dalamnya, akarnya. Terus ada orang mau bunuh diri berkali-kali karena apa? Merasa nggak ada yang sayang sama dia, merasa dihianatin, merasa tidak dihargain, dan akhirnya udahlah hidup tak berguna. Karena apa? Jiwanya sakit kan? Orang yang sakit jiwa ini harus ketemu Tuhan, harus ngalami Tuhan. Dan setelah dia ngalami Tuhan, dia harus sejalan dengan firman. Orang Kristen kalau berjalan sesuai firman pasti jadi berkat, karena dia tahu apa yang harus diperbuat tepat seperti yang Tuhan mau. Amin. Diberkati. Saya berdoa apa yang kita pelajarin ini akan membuat kita ini berkemenangan dalam segala situasi dan kondisi, sekalipun tidak enak buat daging kita. Orang berespon buruk, orang bereaksi buruk, diam dulu. Dan jangan pernah memutuskan segala sesuatu apapun itu. Kalau perlu nggak usah ngomong ketika hati kita ini lagi babak belur. Hati kita ini sedang kalut, hati kita sedang panik, perasaan kita sedang panik, sedang pingin marah dan lain sebagainya, nggak tenang. Diam dulu, tunggu. Itu kan perlu penguasaan diri kan. Tapi maunya daging kan langsung bereaksi kan. Tapi dalam kondisi apapun tenang. Saya itu tipe orang yang sangat kolerik sekali loh. Ada keputusan, kalau ambil keputusan jejet kelar, saya cepat bereaksi. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya lebih dalam pingin jalan seperti apa yang Tuhan mau. Ada beberapa hal yang ternyata nggak boleh bertindak sembarangan. Karena kalau kita bertindak sembarangan, kita sendiri akan terima akibatnya. Di sisi lain, apa yang kita lakukan belum tentu berkenan di hadapan, malah nyakitin hati Tuhan. Buat apa? Kita mau dewasa di dalam Kristus, tambah hari tambah dewasa, tambah hari tambah powerful, tambah hari tambah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman kami matarakan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman menjadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman diubahkan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Beri kemampuan kami untuk berjalan dalam pusat kehendak-Mu, mengikuti apa yang Kau mau, menikmatin semua kebaikan-Mu. Kami bisa dipercaya perkara-perkara ilahi sampai garis akhir kami menjadi hamba yang melakukan tepat seperti yang Kau mau. Roh Kudus bicara terus, tuntun pegang langkah kami, berkati apapun yang kami kerjakan. Tuhan bikin berhasil, Tuhan bikin sukses, buat hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami, keluarga kami, anak cucu kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Engkau dimuliakan Tuhan. Kami percaya masa depan kami penuh pengharapan, masa depan kami penuh kebahagiaan, karena jiwa kami merdeka, jiwa kami makmur, melimpah dengan firman Tuhan. Kami merdeka dari semua trauma masa lalu. Kami jadi manusia yang baru, yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan untuk Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan.
Nggak ada yang lain yang lebih mulia selain Kau. Nggak ada yang lain, Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Kau, Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Kau, sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo ikiri mianananamo se ikiri miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, oh. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.